Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas beberapa faidah dari surat Maryam ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan ancamkanlah kepada mereka yaumal hasrah, tentang hari penyesalan itu. Idh qudiyal amru, ketika telah diputuskan perkara, wa hum fi ghaflah la yu'minun, wa hum la yu'minun, karena mereka lalai dan mereka tidak beriman. Taib. Tentang ayat ini dijelaskan oleh para mufassir. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk memperingatkan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, juga memperingatkan orang-orang yang lalai dengan hari kiamat. Jadi ayat ini merupakan perintah Allah kepada nabinya supaya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, juga kepada orang-orang yang lalai dengan hari kiamat. Apa isi peringatannya? Memperingatkan mereka dengan hari kiamat yang kemudian diungkapkan dengan yaumal hasrah. Yaumal hasrah, hari penyesalan. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa di antara nama-nama lain dari hari kiamat itu juga disebut dengan yaumal hasrah. Ada sekian banyak ya nama-nama lain dari hari kiamat, dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali itu sampai 50 nama. Nah, salah satu di antara nama lain dari hari kiamat itu yaumal hasrah. Nah, ini perintah Allah supaya Nabi memperingatkan mereka ini dengan satu hari di mana manusia pada menyesal di hari itu, sehingga disebutlah yaumal hasrah. Al-hasrah yang dalam bahasa kita artinya menyesal. Ya, tentu kalau didefinisikan namanya penyesalan itu perasaan yang tidak senang, perasaan yang susah, kecewa dan seterusnya. karena telah melakukan sesuatu yang kurang baik,
baik itu dosa, ya, kesalahan atau yang semisal dengan itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini kedengaran ya, mik. Kedengaran aja. Baik, para jamaah, dalam hidup ini yang namanya penyesalan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Masing-masing kita pasti pernah menyesal. Ya, walaupun nanti di bidang apa menyesalnya, kemudian kadarnya seperti apa. Ya, rata-rata kita sebagai manusia pasti mengalami yang namanya penyesalan ini. Nah, hari kiamat itu dikatakan hari yang penuh dengan penyesalan. Ada dua kan kiamat itu. Ada kiamat sugro, namanya kematian, kiamat kecil, atau yang disebut dengan al-maut. Kemudian ada namanya kiamat kubro, kiamat besar, yakni hancurnya alam semesta ini. Dua-duanya hari kiamat. Dan berarti dua-duanya dikatakan yaumal hasrah. Makanya juga kita dapati di dalam beberapa ayat, ternyata orang-orang yang meninggal itu pada menyesal. Orang-orang yang didatangi kematian itu mereka pada menyesal dengan ungkapan ya laita la'alli, yes, duhai sekiranya ya aku bisa kembali ke alam dunia, ya. Mereka meminta rabbirji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku ke alam dunia. Ini semuanya ungkapan penyesalan. Dan para jamaah dirahmati Allah, sejatinya di antara sekian banyak penyesalan pada manusia, dua penyesalan ini saja yang tidak akan pernah bermanfaat. Dua penyesalan ini yang tidak akan pernah mungkin bisa memperbaiki keadaan. Menyesal saat orang itu didatangi kematian, kemudian menyesal ketika azab itu sudah dihadapkan pada dirinya. Berarti penyesalan saat mendapatkan kiamat kecil, kemudian penyesalan saat mendapatkan kiamat besar, yakni di kehidupan akhirat. Adapun penyesalan-penyesalan yang lain di dunia, maka sejatinya dikatakan penyesalan yang kecil. Ya, penyesalan yang kecil. Orang misalkan punya bisnis bangkrut, akhirnya menyesal, atau barakallahu fikum, ya dia mengalami satu peristiwa yang menjadikan dia menyesal, hanya terkait dengan urusan-urusan dunia, dan dalam keadaan dia masih menjalani kehidupan di dunia ini. Itu sejatinya tidak sebanding, tidak sebesar penyesalan seorang manusia saat didatangi kematian, kemudian penyesalan manusia saat di kehidupan akhirat, saat siksa sudah dihadapkan di hadapan dirinya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya, karena penyesalan ini tidak mungkin bisa dihindari, setiap orang pasti menyesal, maka setidak-tidaknya ya penyesalan itu diminimalisir. Jadi sebelum kedatangannya kita sudah antisipasi duluan, begitu ya. Karena gini, penyesalan itu selalu datang di mana? Di awal urusan, di tengah, atau di akhir? Di akhir gitu ya. Penyesalan itu biasanya datang belakangan ya. Kalau di depan namanya pendaftaran, uang muka. Ya, penyesalan itu di belakang urusan. Dan barakallahu fikum, ini hanya berlaku di dunia. Karena penyesalan di akhirat nanti itu sudah tidak lagi manfaat. Kita kalau nyesal di dunia masih ada kesempatan, ya misalkan memperbaiki diri, masih ada kesempatan untuk mencoba lagi, kedua kalinya, ketiga kalinya. Tapi kalau orang sudah nyesal saat didatangi malakatul maut, atau menyesal di kehidupan akhirat,
tidak akan pernah bisa kita mengulangi sesuatu itu. Tayyib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Jadi kalau kemudian nanti di akhirat, ya segala sesuatunya dikatakan sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita memperbaiki diri. Dia penyesalan di atas penyesalan. Penyesalan yang tidak akan ada manfaatnya, penyesalan yang tidak akan bisa memperbaiki dan merubah dirinya. Baik. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan beberapa orang yang menyesal di kehidupan akhirat nanti. Nah, ini juga sebagai pelajaran bagi kita supaya kita jangan termasuk golongan orang-orang yang menyesal di akhirat ini. Setidak-tidaknya sejelek-jeleknya bagaimana kita bisa meminimalisir ya penyesalan itu. Ya kalau bisa jangan menyesal gitu ya. Pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang akan pasti menyesal di kehidupan akhiratnya adalah orang-orang kafir. Ini pertama, jelas ini. Orang-orang yang kafir dan mereka membawa kekufurannya sampai mati. Artinya mati membawa dosa kufur, mati membawa dosa syirik atau yang semisal dengan itu. Karena bisa jadi dalam perjalanan manusia, ya dia pernah mungkin melakukan kesyirikan, pernah terjatuh ke dalam kekufuran, tapi dia berhasil memperbaiki dirinya sampai kemudian matinya di atas iman dan Islam. Nah ini berarti bagi mereka yang kafir dan mati di atas kekufuran, mereka pasti akan menyesal. Ya di surat Al-Hijr ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat mereka menginginkan. Apa yang mereka inginkan? Kebalikan dari kekufuran. Mereka menginginkan keislaman. Law kanu muslimin. Duhai kiranya mereka dahulu di dunia itu menjadi orang muslim. Jadi orang-orang kafir nanti akan menyesal ya ketika di kehidupan akhirat nanti. Kenapa dulu ketika di dunia mereka tidak menjadi orang yang beriman? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan orang yang tidak beriman alias orang yang kufur kepada Allah, mendustakan Rasulnya, ketika nanti barakallahu fikum mereka masuk ke alam kubur, kemudian mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian malaikat mungkar dan nakir, maka mereka tidak akan bisa menjawabnya. Dan itu dikisahkan di riwayat yang panjang, terdapat di Sunan Abi Daud dari sahabat yang mulia Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Ya dikisahkan ketika bagaimana orang kafir itu dicabut nyawanya. Kita singkat saja, hadisnya panjang sekali. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Kemudian nyawanya dikembalikan ke jasadnya. Qala fa innahu la yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallau anhu. Sampai barakallahu fikum dia ini mendengar ya suara sandal orang-orang yang mengantarkan jenazahnya ke kuburan saat orang-orang ini berlalu beranjak dari kuburannya. Berarti selesai dikuburkan. Selesai dikuburkan, barakallahu fikum, nyawanya dikembalikan ke jasadnya. Kemudian ya orang yang mati ini sampai mendengar ya bunyi sandal, ya suara sandal orang-orang yang mengantarnya ketika mereka beranjak dari kuburnya. Wa ya'tihi malakani syadidal intihar. Maka datanglah dua sosok malaikat yang sangat marah. Fayantahiranihi, menghardik orang kafir yang mati ini. Wa yujlisanihi, kemudian mendudukkannya seraya keduanya
memberikan pertanyaan, ujian. Nah, ini yang disebut dengan fitnah kubur. Ya, fitnah kubur itu su'alul malakain. Fitnah kubur itu maknanya adalah pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Didudukkan orang ini, fayaqulani lahu, kemudian keduanya bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Fayaqulu, maka orang kafir yang mati ini dia mengatakan la adri. La adri. Itu maksudnya satu ungkapan terkaget-kaget. Begitu. La adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian pertanyaan yang kedua, wa madinuk, apa agamamu? Maka dia akan berkata, la adri. Saya tidak tahu. Fayaqulani, kemudian pertanyaan yang ketiga, ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Apa yang akan kau ucapkan tentang sosok yang diutus kepada kalian ini? Di satu redaksi dikatakan, wa man nabiyyuka? Siapa nabimu? Maksudnya rasul yang diutus kepadamu. Fayaqulu la adri. Saya tidak tahu. Kemudian orang ini mengatakan, sami'tun nas yaqulun faqultuhu. Dulu aku ketika sebelum mati pernah mendengar nih hal-hal yang tadi dipertanyakan itu. Aku pun pernah mengucapkannya, tapi kenapa lidah ini begitu keluh untuk memberikan jawaban? Baik, hadirin jamaah dirahmati Allah. Dia menyesal. Mungkin dia pernah mendengar tentang Allah. Dia pernah mengetahui tentang Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin dia pun pernah menyaksikan yang namanya dinul Islam. Syiar-syiar Islam nampak sepanjang kehidupannya. Namun dia tidak pernah mau tahu. Begitu ya. Tidak pernah mau kenal dengan Allah. Tidak pernah mau tahu tentang Rasulullah. Kemudian tidak pernah mau belajar tentang agamanya. Jadi menyesal dia di alam kuburnya. Dulu pernah mendengar, tapi kenapa dia tidak bisa menjawabnya? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Maka orang-orang kafir semacam ini pasti dia akan menyesal. Menyesal di alam kuburnya untuk kemudian berlanjut penyesalannya itu sampai di kehidupan akhiratnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini pertama, orang yang menyesal di kehidupan akhirat adalah orang-orang kafir yang mati di atas kekufuran. Termasuk di dalam poin ini adalah orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad dan mati di atas kemurtadannya. Tidak peduli yang murtadnya itu masuk ke agama apa. Karena agama yang sah di sisi Allah hanya Islam. Jadi kalau dia murtadnya ke Nasrani, ke Yahudi, ke Konghucu, ke Hindu, ke Buddha, ya, Majusi, ya, atau agama apapun. Pokoknya selama dia murtad, keluar dari Islam, maka orang ini dihukumi sama seperti orang-orang kafir. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Termasuk barakallahu fikum, orang-orang yang akan menyesal di kehidupan akhirat adalah para pelaku bid'ah. Dan dia tidak tobat sampai matinya dari kebid'ahannya. Nah, justru mengerikannya bid'ah itu karena memang salah satu di antara balasan bagi para pelaku bid'ah, dia susah taubat. Kenapa susah taubat? Ya, orang itu kalau mau taubat, ya, pondasi dasarnya apa? Pendorong utamanya apa? Kalau orang pengen taubat itu, pendorong utamanya apa? Sampai kemudian ada dorongan, oh iya saya pengen taubat. Merasa salah kan begitu? Merasa salah, iya. Yang saya lakukan ini salah. Yang saya lakukan ini dosa. Yang saya lakukan ini maksiat. Nah, pelaku bid'ah itu kan gak begitu. Dia tidak merasa berbuat baik. Yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah. Dia perbuatannya buruk, melanggar syariat. Tapi dia menganggap bahwa perbuatannya itu baik. Bahkan dia anggap itu ibadah yang mulia. Maka berat untuk dia taubat.
Nah, ini bahayanya bid'ah. Maka salah satu sebab orang itu terhalang dari pintu taubat adalah ketika orang itu melakukan kebid'ahan. Dan para pelaku bid'ah nanti di kehidupan akhirat, mereka termasuk orang-orang yang diusir dari telaganya Nabi. Nabi itu punya telaga, nanti di padang mahsyar semua umatnya pasti akan meminum telaga ini. Ya, telaganya ujung ke ujungnya sejauh mata memandang. Cangkir-cangkirnya seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Yang kata Nabi, man syariba minhu lam yadma abadan. Siapa yang berhasil meregup telaganya Nabi satu tegukan saja, maka dia tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Dan di padang mahsyar nanti matahari didekatkan. Efeknya apa? Sekarang matahari jauh saja, panasnya minta ampun gini. Listrik mati cuma 3 jam saja kan kita kayak cacing kepanasan. Barakallahu fikum. Ya luar biasa ya, di zaman ini ketergantungan orang kepada listrik, gitu ya. Kalau terjadi perang dunia ketiga nggak ada listrik, repot kita. Belum perang saja sudah kalah, begitu. Kenapa ya? Nggak ada listrik sudah kalah. Gitu. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, para pelaku bidah ini, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka akan terusir dari telaga. Padahal manusia di padang mahsyar semuanya membutuhkan yang namanya air. Membutuhkan yang namanya air. Kenapa? Matahari didekatkan. Qadra mil. Sekadar 1 mil. Matahari didekatkan sekadar 1 mil. Artinya apa? Manusia akan kepanasan. Makanya kan Nabi memberikan petunjuk. Bagaimana supaya kita dinaungi oleh Allah. Begitu kan? Kan ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah. Ketika matahari didekatkan. Kemudian ada petunjuk bagaimana cara kita bisa meregup air telaganya Nabi. Gitu kan? Nah, para jamaah, salah satu yang terhalang dari menegup telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang murtad dan satu lagi para pelaku bid'ah. Mereka akan terusir dari telaganya Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika itu ada ini di Sahih Muslim ya, hadisnya agak panjang. Ada serombongan manusia, serombongan orang mau menuju telaganya Nabi. Ya, telaganya Nabi yang paling besar dibandingkan telaga-telaga Nabi yang lainnya. Tiba-tiba mereka itu dihalang-halangi oleh para malaikat. Kemudian Nabi terkaget, innahum minni wa min ummati. Kata Nabi, bukankah mereka itu umatku, termasuk golonganku? Maka kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma amilu ba'da. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Di satu redaksi dengan ungkapan innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Sesungguhnya engkau tidak ngerti apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Nah, ada 2 penjelasan para ulama. Amilu ba'dak atau ahdatsu ba'dak, itu maksudnya mereka ini orang-orang yang murtad. Di satu penjelasan, ahdatsu ba'dak maksudnya adalah mereka itu berbuat muhdats. Muhdats itu perbuatan-perbuatan yang baru di dalam beragama yang tidak ada dasar perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah para pelaku bid'ah. Maka mereka terusir dari telaganya Nabi. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Orang itu kalau mau senang tiba-tiba dicegat, tidak jadi senangnya. Kira-kira menderita enggak? Ini sedang kehausan, panas di padang mahsyar. Ini dekat telaga Nabi sebentar lagi. Tiba-tiba mereka dihalau, diusir. Bahkan Nabi juga mengusir mereka. Ya setelah dikasih tahu oleh malaikat bahwa mereka ini orang-orang murtad, mereka ini para pelaku bid'ah, maka Nabi mengatakan suhkan. Menjauh kalian liman ghayyara ba'di, bagi orang-orang yang merubah-rubah agamaku. Ini sejatinya sudah penderitaan bagi mereka, siksaan bagi mereka.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.